Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan rezeki yang berkah, serta suasana hatinya sedang merasakan damai, merasakan bahagia bersama orang-orang terkasih dan yang tersayang. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Restu dan selamat datang di channel Restu Bunda. Kali ini saya tidak sedang membicarakan tentang zodiak, tetapi di sini saya mengajak sahabat semua untuk sama-sama belajar menterapi diri sendiri. Bukan dalam arti menterapi fisik kita yang sakit, tetapi terkadang ada rasa sakit di dalam batin kita. Ada kalanya kita merasa tidak dihargai, merasa bahwa diri kita itu tidak mendapat keadilan, baik itu dari seseorang maupun dari semesta ini, dan itu membuat kita kemelekatan di dalam rasa kekecewaan, dan itu adalah hal yang tidak baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan kita untuk melangkah ke depannya. Ya, bagaimana sih cara terapi tersebut? Ya, mari kita bahas di sini sama-sama. Saya bicara di sini tidak mengatakan bahwa saya lebih pandai dari kalian, tetapi saya hanya sharing tentang pengalaman sendiri, yang mana kehidupan saya begitu banyak mengalami lika-liku, begitu banyak mengalami goncangan-goncangan hidup yang terkadang siapapun tidak tahu apa yang saya rasakan, karena saya adalah pribadi yang banyak berkompromi dengan diri sendiri, banyak bicara dengan jiwa sendiri. Dan sampailah ke titik ini yang alhamdulillah saya merasakan bahwa sudah lebih banyak bersabar, sudah lebih banyak ikhlas, melepaskan kemelekatan yang ada di dalam pikiran, ya. Lalu bagaimana caranya? Sahabatku semuanya, tidak ada obat yang paling ampuh untuk menjalani kehidupan ini selain rasa sabar dan keikhlasan di dalam hati kita, di dalam diri kita sendiri. Kita harus banyak healing. Healing yang saya katakan di sini bukan berarti kita banyak jalan-jalan, mungkin kita ke tempat rekreasi atau ke mall atau ke tempat-tempat ramai. Tidak seperti itu. Yang saya lakukan justru saya healing dengan menenangkan diri, dengan mencari kedamaian hati. Saya banyak menyendiri, tetapi di dalam sendiri itu bukan berarti melamun yang tidak ada manfaatnya, ya. Pada saat saya merasa terluka, pada saat saya merasa kecewa tentang suatu hal, saya mengatakan pada jiwa saya sendiri bahwa ayo, kita harus ikhlas, harus bisa melepaskan apa yang sekiranya memang tidak bisa kita genggam. Kita harus belajar berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kemelekatan yang selama ini ada di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Ya, seperti contoh, mungkin kita ada rasa dendam terhadap seseorang karena seseorang itu sudah begitu menyakitkan hati kita. Belajarlah untuk melepaskan. Kita harus belajar memaafkan, walaupun tidak langsung berkata kepada orang tersebut, setidaknya kita bisa berkata kepada batin kita sendiri bahwa ya sudahlah, kita memaafkan orang itu. Kalau toh ternyata kita sudah tidak mau lagi dekat, kita tidak mau lagi terlalu banyak interaksi dengan seseorang tersebut, maka ya sudahlah, kita
melepaskan, memaafkan, dan mengikhlaskan dengan cara kita sendiri. Ya, karena apa? Terkadang pada saat kita memaafkan, melepaskan semua yang itu adalah menyakitkan buat diri kita, justru akan mempermudah seseorang tersebut mendapat hidayah. Ya, mungkin dengan cara dia mendapatkan karma. Karena yang namanya karma tidak bisa dihindari, cepat atau lambat pasti akan dirasakan. Itu berlaku untuk kita semua, termasuk juga saya sendiri. Dan cara menterapi batin kita dari rasa kesakitan, kekecewaan ialah dengan kita belajar mencintai diri kita sendiri. Kita jangan sibuk untuk memikirkan orang lain atau hal-hal lain. Padahal sebenarnya masih begitu banyak yang perlu kita perhatikan, yang wajib kita prioritaskan, yaitu diri kita sendiri dan termasuk orang-orang yang mensupport kita. Dengan kita belajar melepaskan, mengikhlaskan, apapun itu ya, entahkah itu merasa kehilangan atau merasa sakit atau merasa dendam, insya Allah kita akan merasakan kedamaian hati yang luar biasa. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dan insya Allah semesta akan menjawab doa-doa terbaik kita. Tetaplah menjadi orang yang sabar, tetaplah menjadi orang yang baik. Walaupun mungkin kamu dijat sama seseorang, ya. Dan yang terpenting, pada saat kita merasa bahwa kita berada di situasi atau di dalam lingkungan yang toksik, kita harus tetap bisa kontrol diri. Kalau bisa, kitalah yang harus menarik seseorang atau orang-orang tersebut ke dalam hal dan pemikiran yang positif yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai justru kita yang ditarik oleh orang lain untuk hal-hal dan pemikiran yang negatif yang ada di dalam diri mereka. Semoga apa yang kita bicarakan di sini ada pesan-pesan yang bisa kamu ambil. Kenapa saya harus sharing di sini? Karena memang intuisi saya mengatakan bahwa saya perlu membagikan hal-hal yang sekiranya memang bermanfaat bagi orang lain. Saya pun dari awal tidak ada kepikiran atau rencana untuk berada di YouTube ini ya, dan pada akhirnya saya menjadi rider tarot. Itu sama sekali bukan cita-cita saya, tetapi sepertinya semesta memberi petunjuk dan menggiring saya untuk menjadi diri saya yang sekarang ini. Marilah kita sama-sama belajar untuk melepaskan hal-hal ataupun energi negatif yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih sabar lagi. Dan semoga hal-hal positif akan datang kepada kita, rezeki akan mengalir, dan juga kita akan disekelilingi oleh orang-orang yang baik, yang juga membawa energi positif buat kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.